Benarkah Manchester City dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran finansial? Manchester City jadi sorotan usai Everton dikenakan sanksi pengurangan poin di Premier League. The Toffees dikurangi 10 poin karena melanggar aturan finansial. Everton langsung terjun bebas ke zona degradasi di klasemen sementara musim ini. Karena setiap tim Premier League diwajibkan untuk menjaga kondisi keuangan masing-masing agar tidak menderita kerugian di atas 105 juta pound sterling selama 3 tahun. Hal inilah yang gagal dipenuhi oleh Everton. Everton terbukti mengalami kerugian sebesar 124,5 juta pound sterling dalam 3 tahun. Terhitung sampai akhir musim 2021-2022. Pelanggaran finansial juga diduga dilakukan oleh Manchester City. The Citizen diklaim melanggar lebih dari 100 aturan keuangan selama periode 2009 sampai 2018. Pelanggaran berat seperti ini bisa membuat Manchester City dihukum degradasi dari Premier League. Tidak hanya itu, mereka juga diancam pencabutan gelar-gelar juara. Kendati demikian, belum ada sanksi yang dijatuhkan ke Manchester City. The Citizens bahkan berhasil menang banding kala dihukum tampil di kompetisi antar klub Eropa pada 2020. Ancaman sanksi kepada Manchester City disorot mantan penasihatnya, Steven Bergwijn. Pakar keuangan sepak bola ini menyebut kasus yang diduga terjadi di Etihad Stadium jauh lebih rumit dan lebih kompleks bila dibandingkan dengan Everton. Ada terlalu banyak hal yang mungkin terjadi jika Manchester City dinyatakan bersalah. Ini akan menjadi sangat serius dan kekacauan pasti akan terjadi. Ini akan menjadi sebuah cerita yang sangat besar. Tidak hanya berkaitan dengan sepak bola, tetapi lebih luas dari itu. Banyak pihak yang akan terlibat. Ini akan menjadi situasi yang sangat rumit. Dari sudut pandang sepak bola, mustahil bila berpikir Manchester City tidak akan terdegradasi jika semua hal tersebut menimpa mereka. Manchester City diduga gagal memberikan informasi keuangan yang akurat kepada Liga Premier Inggris, sehingga menyesatkan regulator tentang pendapatannya, termasuk pendapatan sponsorship dan biaya operasional. Ada dugaan perbedaan yang ditemukan dalam jumlah gaji manajer Manchester City, Roberto Mancini, dari 2009 sampai 2013. Dan berbagai pemain dari 2010 sampai 2016. Angka gaji yang harus mereka laporkan ke Liga. Ada juga tuduhan bahwa Manchester City melanggar peraturan Liga Premier Inggris tentang profitabilitas dan keterlanjutan pada 2015 sampai 2018. Setelah mempublikasikan temuan mereka, Liga Premier telah merujuk Manchester City ke komisi independen yang akan menentukan hukuman apapun. Yang terpenting, klub tidak akan dapat mengajukan banding atas keputusan komisi tersebut ke pengadilan. Sidang dengan komisi beranggotakan 15 orang yang ditunjuk oleh panel yudisial Liga Premier dan akan diadakan secara pribadi dan rahasia. Panel yudisial terdiri dari hakim yang masih menjabat atau pensiun, pengacara, dan administrator sepak bola.
tidak ada jadwal pasti kapan keputusan komisi akan diambil.